أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu rahimakumullah, kita berjumpa lagi dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang hidup adalah pilihan. Kenapa hidup adalah pilihan? Semua orang ketika hidup, kita semua disodorkan kepada pilihan. Di dalam kehidupan kita selalu ada pilihan A, B, kanan, kiri, selalu ada dua pilihan. Nah, kita lihat ke surat Asy-Syams ayat ke-8. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah ilhamkan kepada setiap diri manusia dua jalan. Ada jalan ke arah fujur, jalan ke arah kefasikan, dan sebaliknya ada jalan ke arah ketakwaan. Dalam diri kita, dalam setiap saat kita selalu ada dua pilihan itu di dalam hati kita. Misalnya kita hendak sholat tahajud. Pasti ada dua suara di dalam batin kita ketika kita malam-malam hendak tahajud. Tahajud jangan, tahajud jangan. Ketika kita hendak sahur misalnya, sahur jangan. Nanti kan ada ini, ada itu, nggak usah sahur saja. Nah, seperti itu. Jadi hidup itu selalu ada pilihan. Ketika kita ingin tilawah, tilawah cukuplah sedikit aja, jangan banyak-banyak. Banyak gitu. Karena saya mau syurga, sedikit juga cukup. Nah, itu adalah pilihan. Jadi Allah mengisyaratkan di surat Asy-Syams ayat 8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah ilhamkan pada diri setiap orang punya dua jalan. Jalan ke arah fujur, ke arah kefasikan, dan sebaliknya jalan ke arah ketakwaan. Kita mau pilih mana? Dibebaskan. Silahkan. Mau pilih yang mana? Terserah kita masing-masing. Hanya Allah mengingatkan di lanjutan ayat tadi, ayat ke-9, qad aflaha man zakaha. Maka beruntunglah orang yang senantiasa membersihkan jiwanya. Berikutnya waqad khaba man dassaha, dan merugilah orang yang senantiasa mengotori jiwanya. Nah, mungkin kita agak agak bias, mungkin agak bingung membayangkan gimana membersihkan jiwa, gimana mengotori jiwa. Saya ambil pemisalan kita dalam kehidupan sehari-hari, betapa kita senang kebersihan. Kita ingin pakai baju yang bersih, kita ingin menggunakan alat-alat makan yang bersih, kita ingin rumah kita bersih, kita ingin memakai kendaraan yang bersih, makanya kita bersihkan, kita cuci, begitu ya. Nah, lalu kenapa hati kita, jiwa kita biarkan kotor? Kalau kita pada dasarnya kita senang kebersihan, kenapa kita tidak juga menyenangi kebersihan hati dan kebersihan jiwa kita? Mungkin kalau diibaratkan, hati itu diibaratkan cermin ya. Cermin, kalau cermin yang bersih, mengkilap, kita bisa melihat secara utuh wajah kita seperti apa, begitu sesuai aslinya. Tapi kalau cermin itu jarang kita bersihkan, bagaimana kita bisa melihat keaslian wajah kita, keotentikan wajah kita, begitu ya? Pasti ada tipu-tipunya, begitu ya, kalau cermin yang sudah lama tidak kita bersihkan. Nah, jadi bagaimana kita bisa memotret kedalaman hati kita, kebersihan seperti apa sih hati kita kalau kita tidak pernah membersihkan hati kita dan jiwa kita, begitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan ibarat tadi kita tergerak untuk, oh berarti kalau saya suka kebersihan, kenapa tidak kita sukai juga kebersihan jiwa, kebersihan hati, gitu ya. Nah, kalau kita biarkan hati kita kotor, kita biarkan hati kita rusak, berkarat, mungkin saya akan lanjutkan ke surat Al-Kahfi ya. Di sini Allah jelaskan pilihan-pilihan itu, silahkan, terserah kita, dibebaskan. Surat Al-Kahfi surat 18 ayatnya ayat ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradikuha. Wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'atha syarab wasa'at murtafaqo. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya Allah telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, yaitu minta minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Nah, di Al-Kahfi dijelaskan, wa qulil haqqi min rabbikum. Wa qulil haqqu min rabbikum. Katakanlah Muhammad, kebenaran itu datang dari Allah. Apa?
yang diingatkan oleh Allah kepada kita, faman syaa falyu'min faman syaa falyu'min. Barang siapa menghendaki beriman, berimanlah, jangan ragu, jangan setengah hati. Wa man syaa falyukfir wa man syaa falyakfur. Barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Inna atadna lidzalimina naro, sesungguhnya Allah telah menyediakan neraka bagi orang zalim. Jadi yang mau masuk surga ya tentu pilihannya ya ikutilah jalan ketakwaan. Yang mau ke neraka ya silahkan, bebas, terserah begitu ya. Tapi diingatkan di sini sesungguhnya Allah telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim, yang senantiasa mengotori hatinya, jiwanya, membiarkan berkarat begitu ya. Dan ketika nanti di neraka itu gejolak apinya saja mengepung mereka, minumannya saja dari air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Bayangkan sekarang supaya tidak ada penyesalan nanti kalau neraka itu apinya mengepung, air minumnya menghanguskan wajah, seperti apa panasnya begitu ya. Kita mungkin baru kena air yang panas 100 derajat Celcius saja sudah melepuh ya. Karena minyak goreng panas saja sudah melepuh juga. Nah, bayangkan nanti kalau di neraka itu gejolaknya saja mengepung mereka, kemudian air minumnya seperti air besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Nah, jadi gambaran dari Allah sudah dikabarkan, sudah disampaikan kepada kita. Hidup adalah pilihan. Mau milih yang mana silahkan, bebas. Mau yang ke kanan, mau yang ke kiri, mau jalan lurus, mau jalan yang bengkok, mau al-haq, mau al-batil, silahkan. Pilihan ada pada tangan kita masing-masing. Tapi Allah sudah memberi rambu-rambu kepada kita semua, mana yang harusnya kita pilih, mana yang harusnya kita ikuti, yaitu Shiratal Mustaqim. Demikian ibu-ibu, mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan dan kehilafan. Ala hukmi rabbik wala takunanna minal mumtarin. Dan yang benar datang dari Allah, yang salah datangnya dari saya pribadi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.